Sebagaimana kita ketahui, hukum dalam fikih itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Cuma di dalam Mukadimah Ihya Ulumuddin, Ibnu Ghazali menyebutkan sebelum qiyas itu ada asar. Itu telah menjelaskan. Kemudian sampai mana batas kita mempelajari tauhid secara tafsiri. Karena beberapa kali kami buat pengajian itu, kalau dites masalah sifat 20 tentang iqadim, itu banyak yang tak tahu. Apakah ada kadar-kadar yang dimaafkan, atau hanya sekadar dia pernah mendengar atau sudah dimaafkan, atau bagaimana penjelasannya. Yang ketiga, di dalam Ihya Ulumuddin juga, di dalam juzuk 1, Imam Ghazali menyebutkan bahwa tidak perlu mempelajari ilmu tauhid ini secara mendetil, kecuali memang di dalam satu negeri itu ada untuk menolak pahaman-pahaman syubhat. Kemudian yang keempat, berubahnya. Yang keempat, biasa kita mengetahui tentang masalah Allah di aras itu, kita kan biasa memakai pendapat daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adakah pendapat yang tajam antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi? Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 4 pertanyaannya ya? 4, 5. Yang pertama masalah asar. Asar di dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin itu sebagai manhaj Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya setiap menulis bab biasanya pertama dalil ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu lalu hadis-hadis. Setelah itu athar dari sahabat dan ulama salaf. Itu manhajnya beliau di dalam kitab Ihya memang. Nah, adapun asar, kalau asar ini dari sahabat, qaulus sahabi, memang sebagian mazhab menganggap sebagai dalil, yaitu mazhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i tidak. Pendapatnya sahabat kalau murni ijtihad itu oleh beliau tidak dijadikan dalil. Beliau lebih kepada qiyas, Imam Syafi'i. Kecuali kalau menjadi ijma' di kalangan para ulama baru diambil. Itu yang masalah di dalam kitab Ihya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita mengajarkan tauhid sifat 20 kepada masyarakat, memang pelajaran sifat 20 kepada masyarakat itu gak bisa kalau levelnya dinaikkan seperti di dayah-dayah, gak bisa. Kalau sampai keterangan tentang seperti itu di papan al-kumum al-khamsah, kamu tasil fidzat, kamu fasil, itu untuk yang ada di dayah itu. Kalau orang masyarakat gini, kerjanya sudah jualan mie, jualan apa, gak nyambung itu. Gak nyambung. Artinya apa? Ya mungkin ya cukup yang dasar-dasar. Makanya saya kalau menjelaskan sifat 20 di masyarakat, biasanya simpel-simpel aja. Gak sampai mendalam. Cuma kalau ada hal perbedaan dengan Wahabi baru diberikan penekanan. Misalnya, mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Pertama, tujuannya agar kita makrifat kepada Allah. Karena makrifat itu hukumnya wajib. Yang kedua, itu untuk merespon penyimpangan-penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah tentang sifat Allah. Yang ketiga, itu menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, biasanya pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa? Kan begitu. Sifat 20 itu begitu. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Pasti pertanyaan pertama, apakah Allah ada?
Jawabannya sifat wujud. Dijelaskan dalil-dalilnya yang kira-kira mudah difaham. Kalau Allah itu ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari qidam, yaitu huduts, mustahil bagi Allah. Pertanyaan ketiga, kalau Allah itu wujud dan qidam, sampai kapan wujudnya Allah? Maka jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Lalu pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa seperti apa? Kita kalau berbicara sesuatu akhirnya kan penasaran, ingin tahu seperti apa ya. Misalnya beli rumah, beli mobil, belum tahu barangnya seperti apa ya. Atau ditawari jodoh misalnya, bagi yang belum kawin atau ingin kawin lagi, di sana ada, pasti tanya seperti apa ya. Kalau Allah ditanya seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Lalu pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalaful hadits, alamatnya di mana? Kalau sudah tahu, penasaran kan, ingin tahu tempatnya. Maka jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya tak perlu pada tempat dan tak perlu pada yang menciptakan atau yang mengatur-ngatur dan menentukan. Dan seterusnya. Jadi yang simpel-simpel aja kalau bagi orang awam. Tapi kalau bagi orang-orang yang terpelajar, ya harus mendalam sekali. Dan sebenarnya kitab-kitab tauhid yang diajarkan di dayah-dayah, di pondok-pondok atau di zaman sekarang ini sudah oleh para ulama sudah dibersihkan, sudah tidak setinggi masa lalu. Mengapa? Karena persoalan yang dihadapi sudah berbeda. Kitab-kitab tauhid pada masa lalu itu berat-berat memang. Karena dulu yang dihadapi orang-orang ahli filsafat dan orang-orang Mu'tazilah. Orang ahli filsafat dan Mu'tazilah sudah gak ada. Makanya cukup pakai Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, yang awam-awam itu. Kemudian lalu meningkat Ummul Barahin ya. Kemudian Jauharah Tauhid. Biasanya itu aja. Kalau yang tinggi-tinggi itu gak ada sekarang. Yang berat-berat itu gak ada. Karena musuhnya gak ada. Karena menghadapi aliran-aliran yang ada, itu cukup pakai Jauharah Tauhid dan sekelasnya tuh sudah bisa. Bisa pakai itu. Masalah Tauhid yang 3. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Katanya gak perlu belajar tauhid yang mendalam-mendalam kecuali di daerah yang memang terjadi muskil. Itu maksudnya yang tidak perlu itu kitab-kitab tauhid yang berat-berat yang berlaku pada masa Imam Ghazali atau sebelumnya. Seperti kitab Asy-Syamil karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Mungkin seperti itu yang gak perlu. Karena kalaupun kita baca banyak gak paham. Saya itu kitab-kitab akidah yang ulama dulu banyak punya, seperti Al-Matalibul Aliyah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, 8 juz itu. Berat baca itu. Ya mungkin kadang-kadang karena musuhnya sekarang nggak ada. Persoalan itu kalau tidak ada di alam nyata itu sulit. Atau tidak ada pengalaman itu sulit. Sama dengan anak laki-laki belajar bab haid. Biasanya sulit menghafal. Betul. Mengapa? Karena gak pernah keluar darah itu. Darah haid gak pernah. Tapi kalau anak perempuan diajari bab haid langsung nangkep biasanya. Karena terjadi. Nah tauhid yang seperti itu gak terjadi. Nah kalau kitab-kitab tauhid yang ada di pondok-pondok itu gak termasuk yang dilarang oleh Imam Ghazali. Malah sangat penting itu, terutama pada masa sekarang. Dan perlu ya masa sekarang. Karena syubhat-syubhat sekarang ini harus dihadapi dengan tauhid-tauhid yang ada di pondok. Tempo hari ada orang kirim video pada saya. Ada orang Cina, non muslim, bilang gak percaya pada akhirat. Surga neraka gak percaya.
Ini sebenarnya kan sudah dibahas di Al-Quran. Orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya kan gak percaya memang bahwa orang setelah mati hidup lagi, gak percaya. Kan sama dengan itu. Nah, kalau gak percaya seperti itu, kalau dalil-dalil Al-Quran itu kan yang disampaikan dalilnya, menyampaikan kepada itu di Al-Quran ini yang disampaikan dalil penciptaan. Gimana dalil penciptaan? Ketika misalnya di dalam surah Yasin ya, gimana surat Yasin itu? Dalam surah Yasin, orang-orang musyrik berkata, "May yuhyil 'azama wa hiya ramim." Jadi orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah SAW, ambil tulangnya orang mati, lalu dihancurkan pakai tangannya. Lalu bilang, "Muhammad, ini sudah hancur, masa bisa hidup lagi?" katanya. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Lalu, "Qul yuhyihal-ladzi anshaha awwala marrah." Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan lagi, yang menciptakan dia pertama kali. Maksudnya bagaimana? Orang musyrik itu beranggapan Allah gak mampu menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Loh, wong menciptakan mampu, apalagi cuma buat lagi. Biasanya akan membuat lagi lebih mudah kan daripada menciptakan dari awal. Itu kalau dinisbatkan, diukur dengan manusia. Tapi kalau bagi Allah gak ada yang lebih mudah. Semuanya mudah semua. Karenanya ditakwil oleh para ulama, ditakwil itu. Kalau ada yang lebih mudah, berarti ada yang lebih sulit, kan begitu. Bagi Allah gak ada yang lebih mudah. Mudah semua. Jadi pakai dalil penciptaan. Kalau orang itu percaya kepada Allah. Loh, wong Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mengapa mengadakan lagi gak mampu? Kan begitu. Jadi pakai dalil penciptaan. Nah, kalau orang ini gak percaya kepada hari akhirat karena dia gak percaya pada Tuhan, maka diajarkan sifat wujud. Ini berarti harus belajar tauhid dari dasar. Kita ini kan ada. Apakah keberadaan kita ini ada sendiri apa diadakan? Kan diadakan kan? Berarti kita diciptakan. Lalu alam sekitar kita apakah muncul sendiri apa diciptakan? Diciptakan. Karena sesuatu yang ada sendiri itu biasanya hasilnya semrawut. Gak jelas. Misalnya saudara ingin bangun rumah yang megah. Lalu kumpulkan batu-batu, bata, pasir, semen. Ditunggu, nanti jadi sendiri. Jadi, gak jadi. Sesuatu yang terjadi sendiri gak teratur. Ini alam semesta ini teratur. Berarti ada yang mengatur itu. Ada yang menciptakan. Ini kan dalil wujudnya Allah kan. Jadi orang ini perlu disampaikan dalil-dalil wujudnya Allah. Kalau dia sudah yakin dengan dalil-dalil wujudnya Allah, ya, dalil-dalil yang ada di sifat wujud, kemudian disampaikan tentang dalil-dalil kenabian para nabi atau risalah para rasul. Apa dalilnya? Mukjizat. Kalau orang sudah percaya kepada Allah, disampaikan. Allah ini menyampaikan pesan kepada kita melalui para rasul. Rasul terakhir siapa? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk penganut agama-agama yang sebelumnya seperti Yahudi, Nasara, maka mereka kita gugat dengan keterangan yang ada di dalam Injil dan Taurat. Loh, kamu kok gak percaya di dalam Injil? Saya tadi di hotel jumpa dengan mu'alaf. Dia asalnya pastor di Kalimantan Barat. Dia mengislamkan ribuan orang. Orang Dayak. Di hotel. Lihat saya langsung datang ke kamar. Kiai katanya. Lalu, kamu siapa? Akhirnya saya korek-korek itu. Saya tanya sama kamu. Karena saya bacanya cuma di kitab-kitab bahasa Arab. Katanya di kitab Bible itu kan himpunan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Himpunannya namanya Bible.
Ya biar tahu ya, karena orang kampung nggak ngerti begini. Lah iya kan, nggak ada pelajaran begini, nggak ada memang. Saya juga dengar-dengar juga kan. Oh nggak punya bukunya itu. Saya tanya sama dia, apa benar? Karena di kitab-kitab bahasa Arab bahwa kemunculan Rasulullah SAW itu ada di Bible. Benar Kiai. Di mana? Itu di Bible Yesaya ayat sekian. Bunyinya begini. Lah terus pendeta-pendeta, pastor itu gak dibaca memang katanya. Gak dibaca. Orang Kristen bagaimana? Lah pada orang Kristen memang gak tahu katanya. Gak tahu. Jadi ibaratnya begini kata dia. Ibaratnya Kiai, yang disampaikan di gereja-gereja itu biasanya itu apa katanya tadi? Itu biasanya ya bukan Bible. Ibaratnya kalau di dalam Islam itu ada Al-Quran, ada berzanji. Nah, yang dibaca di gereja-gereja ya berzanji itu Kiai katanya. Jadi dia taunya berzanji itu. Nyanyi-nyanyi, hanya nyanyi-nyanyi. Nah setelah kita teliti ternyata ada memang tentang Rasulullah SAW. Nah untuk orang-orang Kristen atau orang Yahudi, maka kita gugat dengan keterangan yang ada di kitab mereka. Dan ini banyak diungkap oleh orang-orang Barat yang masuk Islam. Pastor-pastor di Barat yang masuk Islam. Di dalam Kristen ini, kalau kiai yang levelnya bawah disebut pendeta. Kalau yang levelnya tinggi, ini namanya pastor. Di atasnya lagi itu keuskupan, itu Paulus. Ya mungkin kalau pendeta sekelas Tengku begitu ya. Tengku ini pendeta masih. Kalau pastor ini abu sudah. Ini kata dia. Jadi ada levelnya juga. Jadi bagi orang yang agama lain ya digugat dengan kitab mereka. Nah bagi orang yang animisme, gak percaya kepada agama, kita sampaikan tentang fenomena alam semesta. Kita ini gak terjadi sendiri. Ada yang menciptakan. Karena kalau terjadi sendiri gak rapi. Dunia ini sangat rapi. Berarti ada yang menciptakan yang maha sempurna. Dan itu adalah Allah. Ini misalnya ya. Nah seperti itu penting disampaikan. Karena kalau masyarakat kuliah misalnya gak ngerti dalil-dalil seperti ini, bahaya saudara. Ini bahayanya. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, masalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sama. Bahwa Allah itu maha suci dari tempat, tidak bertempat. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kalau ulama salaf biasanya tafwid ya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kalau ulama khalaf ditakwil. Allah menguasai arasy. Asy'ari Maturidi masalah ini sama. Wallahu a'lam. Ini penanya pertama 20 menit jawabannya. Yang penanya kedua jangan banyak-banyak lah. Jangan berat-berat. Boleh silakan. Kami ingin menanyakan masalah hadis yang mengatakan 73 yang selamat. Sementara ada hadis yang menyatakan setelah mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Apakah yang 72 itu masuk neraka selamanya atau suatu saat akan masuk surga, atau maksudnya itu yang 72 itu masuk neraka selamanya atau suatu saat akan masuk surga atau tidak? Iya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Jadi yang 72 itu diancam masuk neraka. Apa ada kemungkinan diampuni? Mungkin saja diampuni oleh Allah. Misalnya karena anaknya orang soleh. Kadang-kadang orang tuanya Wahabi, anaknya orang soleh. Ya macam-macam lah. Kadang-kadang orang tuanya tidak soleh, anaknya soleh. Kan diampuni. Kalau misalnya tidak ada yang mendoakan, selama dia meninggalnya membawa kalimat tauhid, ya tetap ada harapan masuk surga. Bisa ke neraka dulu atau bisa enggak, tergantung.
Cuma diancam orang-orang di luar ahlus sunnah diancam masuk neraka. Orang-orang khawarij diancam menjadi anjing-anjing di neraka. Dan kata para ulama itu pasti terjadi. Masuk neraka pasti terjadi. Cuma tidak selamanya karena termasuk ahli tauhid itu. Nah, hadis yang mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga itu juga tergantung. Maksudnya bagaimana? Ada yang langsung ke surga, ada yang singgah dulu di neraka. Mungkin karena banyak tanggungannya, harus dibersihkan dulu. Jadi begitu. Oleh para ulama digabung-gabung dengan hadis-hadis yang lain dalam memahami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagian dari WhatsApp izin bertanya tentang Isra Mi'raj Rasulullah. Jadi dalam Isra Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjid Aqsa ke langit 7 atau Sidratul Muntaha itu berjumpa Allah dan menerima perintah salat. Jadi beliau ini ada yang bertanya kepada beliau. Jadi Allah itu di langit. Bagaimana cara beliau untuk menjawab pertanyaan kerabatnya itu mungkin ya. Yang pertama, Sidratul Muntaha di Mustawa itu tempatnya Rasulullah SAW ketika berbicara dengan Allah dan ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Jawabannya seperti itu. Jadi itu tempatnya Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Karenanya di dalam Aqidatul Awam itu kan min ghairi kaifin wa hisarin hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Kan begitu. Hingga Nabi melihat Allah dan berbicara secara langsung dengan Allah. Min ghairi kaifin, dengan tanpa bagaimana caranya. Maksudnya tanpa kaif, kita ini kalau melihat orang kan berhadap-hadapan. Saya melihat ini kan di depan saya. Kalau ada di belakang kan gak kelihatan. Melihat Allah itu gak melalui proses seperti itu. Gimana? Ya min ghairi kaifin memang. Jangan ditanya gimana. Jadi begitu. Wan hisorin, dan tanpa Allah itu terbatas. Terbatas seperti benda, tanpa seperti itu. Lalu seperti apa? Jawabannya mukhalafatu lil hawadits. Tak serupa dengan perkara baru. Jadi begitu. Karenanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW nggak menjelaskan bentuknya Allah seperti apa waktu Isra Mi'raj. Cuma melihat dan berbicara gitu aja. Oleh para ulama dijelaskan min ghairi kaifin wan hisarin. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada dua orang lagi. Pernah kami berdialog dengan mungkin tak tahu ya apa aliran sesat ataupun gimana dalam matan al-ahadisu mutillatun illa lil fuqaha atau al-ahadisu madillatun illa lil fuqaha. Itu gimana? Itu pernyataan ulama salaf. Kalau gak salah itu pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Orang itu kalau cuma belajar hadis, gak belajar fikih, bisa sesat saudara. Mengapa? Karena yang mengerti hadis itu para ulama fuqaha, ahli fikih yang mengerti. Kalau bukan ahli fikih gak mengerti. Makanya dulu sebelum Imam Syafi'i tampil, para ulama ahli hadis berdebat dengan ahlur ra'yi, golongan mazhab Hanafi, kalah terus. Mengapa kalah terus? Setiap disampaikan hadis bertentangan dengan fikih Hanafi, selalu mentah. Akhirnya ada Imam Syafi'i. Begitu ada Imam Syafi'i ini yang memecahkan persoalan-persoalan di dalam ilmu hadis. Sehingga beliau diberi gelar Nasyirul Hadis, pembela hadis.
Dan Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Sebelum berguru kepada Imam Syafi'i, bingung menghadapi hadis-hadis ini. Setelah berguru kepada beliau, diajarkan cara mengartikan, memahami hadis-hadis. Artinya, yang memecahkan hadis itu para fuqaha memang. Karenanya kalau cuma hadis, gak belajar fikih itu kering. Gak bisa memberikan penjelasan gimana fiqhul hadisnya. Karena yang mengerti para fuqaha itu. Maksudnya seperti itu. Masih ada yang bertanya? Ustaz Iman, ini dari Kementerian Agama kita ini, Kata-Batak. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan saya mungkin agak menyimpang dari bahasa. Itu kan viral hari ini, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan tentang saudara kita yang ada di Palestina. Saudara kita di Palestina itu kita harus ihtimam dengan mereka. Harus ada kepedulian, perhatian. Mengapa? Karena pesan Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli, tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin atau dengan musibah yang melanda kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Kita harus pro mereka. Mereka saudara-saudara kita. Dan orang Palestina ini mazhabnya sama dengan orang Indonesia. Mazhabnya Imam Syafi'i. Mengapa? Imam Syafi'i lahir di Gaza memang. Saya 3 tahun lalu kedatangan tamu orang Palestina. Beliau pengusaha kopi. Ambil kopi setelah 1 kapal, mungkin dari Aceh, dari mana, dikirim ke Arab. Saya tanya pada beliau, orang Palestina itu mazhabnya apa? Loh, kok orang Palestina ditanya katanya? Ya mazhab Syafi'i lah. Wong Imam Syafi'i lahir di sana kan. Imam Syafi'i lahirnya di Palestina. Karenanya mazhabnya sama dengan kita. Baca kunut juga. Dan ada bisyarah di dalam hadis-hadis ahlul haq di akhir zaman ya di sekitar Masjidil Aqsa ini memang. Dan situasi di Syam ini menjadi barometer di daerah lain. Karena di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasad ahlus Syam, qallal khairu finnas." Kalau penduduk Syam ini rusak, kacau, maka kebaikan ini berkurang di dunia. Karena Syam ini, Palestina dikuasai Yahudi, lalu Syria dikuasai Syiah, kan kacau berarti. Lalu Lebanon dikuasai Kristen. Akhirnya apa? Negara Islam di daerah-daerah lain ya begitu. Ini kita berharap kalau Hamas ini menang, barangkali pemimpin yang agak Islam ini menang di Indonesia. Yang mana itu? Ya kira-kira lah, kita ini nggak bicara politik ya. Cuma ya kira-kira karena kita ini senang ngaji dan banyak alumni dayah, paling enggak yang jadi nanti kalau bukan kiai, anaknya kiai. Amin. Kan begitu. Yalah, kira-kira begitulah. Karena ini politik kan, jangan terlalu vulgar. Biar tidak nyinggung perasaan saudara kita itu. Barangkali. Itu aja yang tanya ya. Ada lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin Pak Kiai sudah keliling Indonesia, Pak Kiai. Saya sudah 20 tahun di Batam, hijrah dari Aceh ke Batam. Cuma selama saya di Batam, saya berkumpul sama banyak suku, terutama dari Madura, dari Jawa, ya Pak Kiai. Cuma
Yang jadi pertanyaan saya masih belum ketemu perbedaan itu Pak Kiai. Saya sudah mengalami sama kawan-kawan Madura dari Jawa, itu masalah manakiban, masalah hubungan, masalah dia manakib, masalah jukun filin. Cuma kawan-kawan dari sana fokusnya ke situ Pak Kiai. Jadi kalau di Aceh itu kan lebih ke tasawuf. Jadi perbedaan itu apa alasannya Pak Kiai? Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pernah jumpa kemarin ya. Iya, Ustaz Cak Din, Haji Malik. Iya, itu tetangga Cimalik itu saudara saya. Jadi begini, orang Madura di Indonesia ini, di Jawa Timur ada dua suku, suku Bawean dan suku Madura. Suku Madura dan suku Bawean ini menurut ahli sejarah leluhurnya dulu orang Aceh, tentara Aceh yang dikirim ke Jawa untuk memerangi Hindu, lalu gak pulang lagi tinggal di sana. Karenanya orang Madura ini karakternya mirip dengan orang Aceh. Di Malaysia, kalau ada orang Madura atau orang Aceh, biasanya ada yang ngajar Al-Quran, ada madrasah diniyah. Dan sama kiai, sama ulama itu takut, segan, hormat. Dan kalau ada kiai marah, senang itu. Saya kalau ke Aceh ada orang Madura, langsung saya marahi. Kamu ini kok baru tahu saya kesini. Biasanya minta maaf kiai, baru tahu. Senang, karena merasa dipedulikan. Memang mirip memang. Ya cuma ya sebagian budaya agak beda. Misalnya di sana ada tradisi manakib. Ya karena ada gurunya di sana yang mengajar yang istiqomah manakib ada, tapi gak semuanya. Gak mayoritas, ada aja sebagian tarekah yang manakib. Kalau di Aceh ini kan torikohnya kan Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau di Madura ini biasanya Naqsyabandiyah juga. Cuma yang Naqsyabandiyah Mulhariyah, yang saya sebagian tahu, sebagian saudara itu Naqsyabandiyah Mulhariyah. Cabang lain ya. Kalau ini kan Syekh Khalid Al-Iraqi An-Naqsyabandi. Kalau yang sana Syekh Mulhar yang di Mekah itu, gurunya Imam Asyarwani. Jadi beda jalur, tapi sama-sama Naqsyabandiyah kalau thariqahnya. Kemudian ada yang Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada orang Madura. Kemudian ada juga yang Syadziliyah, sebagian kiai Madura. Saya ini kebetulan yang Syadziliyah, cuma ceramah lebih sering di kalangan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena orang Torekot yang sering undang saya ini. Yang lain ya kadang-kadang juga, cuma yang sering lah, yang sering. Jadi manakib itu bagian dari thariqah, cuma thariqah Qadiriyah biasanya. Jadi gak banyak berbeda lah, cuma perbedaan tradisi. Wallahu a'lam. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oh ini yang di depan ya, depan. Yang di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kebetulan saya pernah ngaji di Kerapiak Jogja sama di Sarang Lebak. Ini ingin bertanya, pas saya ngaji di Sarang itu kalau pelajaran faraid saya selalu tidur ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang faraid itu saya bingung jawab. Kadang kalau kita mau mengasih jawaban sesuai hitungan faraid itu banyak iskalnya dari orang-orang sekitaran sini. Apakah boleh kita helah disamaratakan saja gitu masalah pembagian faraid itu? Yang kedua itu kan masalah thariqah. Kita yang lulusan pondok itu kan kiai-kiai bilang thariqah kita itu cukup ngaji dan mengajar. Apakah perlu dibaiat thariqah seperti tadi, Qadiriyah atau Naqsyabandiyah? Itu ya, matur. Pembagian warisan itu wajib ikut faraid. Disebut faraid itu karena fardu memang. Kalau langsung disamaratakan itu hukumnya haram, enggak sah.
Kalau memang mau disamaratakan, harus tahu bagiannya dulu. Misalnya orang tuanya meninggal, anaknya 5, 2 perempuan, 3 laki-laki. Dibagi sesuai bagiannya masing-masing. Kamu dapat 3 hektar, kamu sekian-sekian. Setelah tahu gak apa-apa, dah saya ini sudah kaya, tak kasihkan ke adik saya, gak apa-apa begitu. Asalkan tahu duluan haknya masing-masing. Yang kedua, sebagian kiai pesantren ini di Jawa seperti guru-guru saya di Sitogiri. Biasanya thariqahnya itu at-ta'allum wa ta'lim. Artinya tidak ikut thariqah secara formal. Misalnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya mau ikut thariqah, ya bagus juga, tergantunglah. Tergantung. Karena thariqah ini, asalkan yang menjadi mursyid itu orang alim, itu bagus, gak aneh-aneh. Kalau yang menjadi mursyid ini aneh-aneh, ya bikin kacau itu. Jadi Aceh ini contohnya yang kacau itu. Kan aneh-aneh itu. Jadi gak apa-apa. Dan gak harus memang. Kalau yang dimaksud thariqah wiritan. Tapi kalau yang dimaksud thariqah itu tazkiyatul qalbi, membersihkan hati, itu hukumnya wajib. Harus orang membersihkan hatinya pakai thariqah. Walaupun tidak formal. Artinya ya tahu tentang ilmu tasawuf, itu hukumnya wajib. Saya ini walaupun dapat thariqah Syadziliyah, ya gak mengamalkan juga. Mengapa? Ya karena kadang-kadang jadwal itu padat, sehari 7 kali ceramah. Kapan yang mau baca itu? Wong habis sholat gak zikir, suruh ceramah, lalu tanya jawab sampai 6:30. Habis itu diajak ngobrol di warung sampai 7:30. Sampai di kamar dah capek, gak dibaca wiritannya itu. Angkanya Naqsyabandiyah ini enak karena ringan kan zikirannya. Yang enak yang ringan-ringan ikut thariqah itu. Jadi gak harus. Wallahu a'lam. Terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh jadi Bapak silakan. Kepinginan. Ulama Aceh haram. Yang pertama ya, Salafi Wahabi. Salafi dan Wahabi itu sama sebenarnya. Sama-sama. Cuma orang Wahabi gak mau. Wahabi sekarang gak mau disebut Wahabi. Maunya pakai nama Salafi. Jadi begitu. Ya aliran sesat. Pokoknya ciri-cirinya ya membid'ahkan maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj, gak ada zikir bersama habis sholat, gak ada doa bersama, gak ada ziarah kubur, gak ada tahlil, gak ada sama dia, itu namanya Wahabi. Itu aliran sesat. Kalau jamaah tabligh ini, kalau jamaah tabligh yang masih lurus seperti yang di Temboro, Payaman, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini memang organisasi ya seperti NU, seperti apa kalau di Aceh itu. Seperti Tastafi gitulah. Cuma manhajnya beda. Caranya beda. Itu kalau jamaah tabligh. Terus kemudian yang terakhir apa? Merokok. Merokok ini kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya halal. Makruh. Makruh tanzih. Kemudian kalau menurut ulama sufi itu hukumnya haram. Kalau menurut ulama fuqaha itu hukumnya
halal. Cuma makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Kalau Wahabi sepakat haram itu. Kalau kita halal. Nah, kalau guru-guru kita dulu walaupun yang para aulia bilang halal. Di Madura itu ada terkenal waliullah ya, namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Dan beliau ini murid-muridnya jadi orang wali semua. Pada waktu Syekh Yasin Al-Fadani didatangi tamu, beliau ngarang kitab, banyak hafal isinya kitab. Samjani alim Syekh, banyak hafal isinya kitab. Kata beliau apa? Saya gak ada apa-apanya katanya. Maksudnya Kiai Khalil Bangkalan itu muridnya wali semua kan? Para aulia di Jawa itu rata-rata murid beliau dulu. Jadi memang kamil mukammil kan. Nah, ada cerita, ada dua kiai muridnya. Yang pertama Kiai Nawawi Sidogiri. Beliau ini perokok. Lalu ada Kiai Siddiq Jember. Beliau mengharamkan rokok. Akhirnya debat antara perokok dengan yang mengharamkan rokok. Setelah debat ya, gak selesai-selesai karena sama-sama alim. Akhirnya sepakat gini aja lah, suan sama guru kita Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil ini termasuk waliullah yang selalu menjawab pertanyaan sebelum ditanya. Begitu tamunya datang ke ruang tamu, Kiai Khalil ini gak merokok. Tapi begitu ada perdebatan itu, tamunya datang, beliau keluar dari pintu sambil rokokan. Nah, makanya ini rokokan juga ini. Lalu apa? Kata beliau ini, yang tidak merokok berhati-hati. Yang merokok tambah ganteng. Gitu aja beliau jawabannya. Termasuk Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Syekh Khalid ini asalnya perokok berat. Saya baca di sirah-sirahnya. Saya punya biografinya Syekh Khalid ini. Perokok berat. Dan beliau ahli debat, ahli fikih. Suatu ketika sampai di Irak, di Baghdad, ada kelompok mengharamkan rokok. Diajak debat sama beliau. Ternyata beliau yang menang, yang menghalalkan. Setelah beliau menjelaskan dalil kehalalan rokok, sejak itu beliau berhenti merokok. Mengapa? Kata beliau, saya berhenti merokok bukan karena haram, tapi karena saya ingin berhenti merokok. Kalau hukumnya halal, gak haram. Ini pendapat yang kuat dalam ilmu fikih. Kalau rokok dikatakan haram itu alasannya apa? Gak ada. Kalau yang dibungkus rokok, pinjam bungkusnya. Ini kan ada dibungkus rokok ini ya. Merokok sebabkan kanker mulut. Apa lagi ini? Kecil sekali tulisannya. Hah? Apa? Iya, yang hitam. Kan menyebabkan impoten kan begitu. Kemudian diabetes ya. Lalu apa lagi itu? Gangguan janin. Itu bohong. Kok bohong? Itu propaganda Amerika. Ini penelitian dokter di Jember. Di Amerika itu dulu, sebelum negara-negara berkembang ini merdeka, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit. Setelah negara-negara Asia yang menjadi pusat kelapa sawit ini merdeka, akhirnya Amerika gak punya sawit. Lalu minyak goreng dibuat dari kedelai. Tahu kedelai? Kedelai tahu soya. Akhirnya apa? Banyak orang karena
digoreng pakai kedelai, banyak orang kena diabetes, kena impoten, darah tinggi, macam-macam. Akhirnya apa? Pabrik minyak goreng untuk mengalihkan perhatian, yang dikambing hitamkan adalah rokok. Sampai-sampai rokok itu dilarang di mana-mana. Kayak dianggap bersalah oleh mereka. Dan yang lebih lucu lagi, ada yang bilang perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Loh, itu kan gak masuk akal. Wong yang aktif saja gak apa-apa, apalagi yang pasif. Enggak, memang secara teori begitu. Saya gak merokok, tapi alumni. Gak, saya merokok gak lama, cuma 6 tahun dulu. Alumni rokokan dulu. Makanya sampai sekarang ada orang merokok di kanan kiri saya, ya gak alergi, mang. Wah, itu kerjaan saya dulu. Jadi memang itu ya, kalau secara fikih begitu. Jadi merokok ini ya tidak. Jadi yang ada ulama mengarahkan merokok apa alasannya? Itu ulama sufi. Kalau para ulama sufi kenyang saja haram itu. Memang kita ini disuruh zuhud, suruh apa. Yang bagus ya begitu memang. Cuma kebanyakan orang kan nggak kan ingin santai sambil rokokan. Jadi begitu. Wallahu a'lam ya. Saya kira begitu karena waktu sudah agak malam. Kita cukup kapan-kapan lagi lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.